Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfandi Muhammad Farhan, NIM 03191013. Hari ini di video ini saya akan menjelaskan mengenai uji tarik. Apa aja sih nanti yang akan dibahas? Jadi ini yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu uji tarik dan tujuannya? Yang kedua, sifat-sifat mekanik. Ketiga, persamaan yang digunakan. Keempat, alat dan bahan. Yang kelima adalah prosedur uji tarik. Yang keenam, diagram dari uji tarik. Yang ketujuh adalah contoh soal. Nah, yang pertama, apa itu uji tarik dan tujuannya? Jadi, uji tarik atau tensile test merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan atau tensile strength suatu bahan atau material dengan cara memberikan beban gaya statis dengan cara cepat atau lambat yang berlawanan arah. Uji ini sangat penting untuk menghasilkan data kekuatan material sehingga kita dapat mengenali karakteristik material tersebut. Di mana tujuan dilakukannya uji tarik adalah untuk memperoleh data sifat mekanik pada material. Nah, apa sih sifat mekanik itu? Jadi ada beberapa sifat-sifat mekanik yang bisa didapatkan dari uji tarik. Itu yang pertama, kekuatan tarik atau tensile strength dari bahan, di mana beban maksimum dibagi luas penampang lintang awal di benda uji. Yang kedua adalah elastisitas dari bahan, di mana merupakan keukuran keelastisitasan dari suatu bahan, di mana makin besar modulus elastisnya, maka makin kecil regangan elastik yang dihasilkan akibat pemberian tegangan. Yang ketiga adalah kelentingan dari bahan, kemampuan suatu bahan untuk menyerap energi pada waktu berdeformasi secara elastis dan kembali ke bentuk awal apabila bebannya dihilangkan. Nah, yang ketiga itu adalah kekuatan luluh dari bahan, tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kecil deformasi plastis yang ditetapkan. Keuletan dari bahan itu merupakan kemampuan suatu bahan untuk menahan beban pada daerah plastis tanpa terjadi patahan. Nah, yang ketiga itu ada persamaan yang akan digunakan. Jadi di sini tuh ada 3 persamaan yang akan digunakan. Yang pertama, tegangan tarik maksimum atau ultimate, yang biasanya disimbolkan sebagai sigma U. Nah, sigma U sendiri itu sama dengan PU per A0, di mana sigma U merupakan tegangan ultimate, satuannya kilonewton per milimeter persegi, dan PU merupakan beban ultimate, satuannya kilonewton. Nah, yang kedua itu adalah tegangan tarik yield, yang biasa disimbolkan sigma Y. Sigma Y di sini sama dengan PY per A0. Sama rumusnya seperti tarik maksimum, di mana sigma Y itu sama dengan tegangan yield dalam satuan kilonewton per milimeter persegi. Kemudian adalah PY itu adalah beban yield, satuannya kilonewton. Nah, kemudian itu yang ketiga adalah regangan, di mana satuannya merupakan epsilon. Epsilon di sini sama dengan delta L per L0 dikali 100%, di mana epsilon merupakan regangan dalam satuan persen, kemudian delta L merupakan pertambahan panjang dengan satuan milimeter, dan L0 merupakan panjang awal spesimen dengan satuan milimeter. Nah, selanjutnya itu adalah alat dan bahan uji. Jadi, untuk melakukan ini itu dibutuhkan spesimen. Yang pertama itu adalah spesimen berbentuk pelat, silinder, atau baja bertulang. Nah, di foto ini itu merupakan yang silinder. Kemudian yang kanan ini merupakan alat ukur dan uji. Nah, di sini merupakan alat ukur untuk tes ini. Nah, yang kelima itu adalah prosedur uji tarik. Pertama itu siapkan dulu spesimen dan alat uji. Kedua, kikir bekas machining pada spesimen yang memungkinkan menyebabkan salah ukur. Ketiga, tandain spesimen dengan 2 titik sejauh 60 mm untuk spesimen flat bar dan round bar. Sedangkan untuk beton laser gauge itu panjangnya 8 kali diameter. Yang keempat itu ukur dimensi spesimen dan catat pada lembar kerja. Yang kelima, pasang spesimen pada alat uji dan operasikan alat uji. Yang keenam, catat data yang didapat seperti diameter, beban yang diterima, dan beban maksimum pada spesimen yang muncul di mesin ke lembar kerja. 7. Setelah patah, ambil spesimen dan ukur panjang dan luasan penampang yang patah. Nah, yang keenam ini merupakan diagram dari uji tarik. Di sini seperti yang kita lihat, di sini merupakan diagram antara stres atau tegangan dan juga strain atau regangan. Di sini yang pertama 0 itu adalah titik awal, kemudian naik ke titik A itu merupakan proporsi batas, kemudian naik ke titik B itu merupakan batas elastik, naik ke titik C itu merupakan upper yield point, kemudian turun ke D itu merupakan lower yield point, lalu naik lagi ke E itu merupakan tensile ultimate. Turun lagi ke F itu adalah titik patah atau breaking point. Lanjut ke nomor 7. Di sini merupakan contoh soal. Nah, dalam suatu uji tarik, tensile test, diketahui sebuah spesimen memiliki panjang awal 100 mm dengan luas penampang 60 mm persegi. Setelah dilakukan uji tarik, panjang spesimen menjadi 175 mm dengan luas penampang 55 mm persegi. Berapakah besar dari regangan yang dialami oleh spesimen? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu kita buat dulu diketahui, ditanya, dan juga solusi. Jadi yang pertama diketahui,
Yang diketahui dari soal itu adalah N0 atau panjang awal itu adalah 100 mm, lalu L1 sama dengan 175 mm, kemudian luas penempang awal atau A0 sama dengan 60 mm persegi, kemudian A1-nya merupakan 55 mm persegi. Nah, yang ditanyakan itu merupakan besar gangan atau epsilon yang terjadi di spesimen. Nah, solusinya itu adalah menggunakan rumus yang di awal tadi tuh, epsilon sama dengan delta L per L0 kali 100%. Nah, di sini delta L-nya itu berubah menjadi L1 dikurang L0. Nah, kemudian epsilon sama dengan 75 mm per 100 mm kali 100%, dan didapatkan hasilnya adalah 75%. Jadi, regangan yang terjadi ketika spesimen diuji itu adalah 75%. Sekian dan terima kasih. Untuk sumber ada di bawah tertera. Terima kasih.